Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zahara Dilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Masjid Laboratorium Umat, mata kuliah Manajemen Masjid yang dosennya yaitu Dr. Haji Tatang Sujata. Terdapat pada surat Al-Imran yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab. Seiring dengan perkembangannya zaman berteknologi atau 4.0, manusia di dunia ini didekatkan dengan saling berkomunikasi yang mudah dan relatif cepat. Kita tidak bisa saling menyalahkan teknologi atas kehadiran teknologi, gadget, ataupun teknologi yang lainnya. Walaupun memang ada teknologi yang sengaja dibuat untuk menghancurkan generasi muda. Salahkanlah adalah diri kita sendiri karena kita kurang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu melakukan sholat berjamaah di masjid. Bahkan seyogianya masjid sentra edukasi dan multifungsi dalam membangun pembentukan karakter manusia yang lebih beradab. Dengan menjadikannya masjid sebagai pusat pendidikan, bisa diibaratkan masjid sebagai laboratorium umat untuk membangun pribadi berprestasi. Di masjid bukan sebagai melaksanakan ritual ibadah saja seperti sholat wajib, jumatan, dan lain-lain, tetapi dengan berpusat pada masjid, kita juga bisa mengadakan berbagai kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan di masjid yaitu rapat-rapat masyarakat sekitar lingkungan masjid, kegiatan ekonomi Islam seperti koperasi syariah, konseling pelajar, terapi jasmani, rohani, ruqyah, dan lain-lain, workshop wirausaha muslim, pendidikan public speaking Islami, seminar dan kajian-kajian kitab agama, dan lain-lainnya. Sumber daya masjid itu cukup menjanjikan berawal dari sisi batin yang potensial berlanjut pada sisi lahir. Sejalan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang juga berperan sebagai laboratorium sumber daya manusia karena ada pesan-pesan Allah yang didesain sebagaimana hamba-hamba Allah dikawal dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Muslim yang beriman. Jamaah masjid haruslah muslim, bukan saja dia sebagai mukmin, artinya Islam yang telah dipilihnya harus menjadi keyakinan yang terimplementasi, bukan hanya sekedar formalitas. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, muslim yang berilmu. Jamaah masjid seharusnya berusaha memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya dan dilakukan sepanjang hidupnya. Long life education. Yang ketiga, muslim yang beramal. Muslim yang baik ilmunya harus diamalkan. Dengan demikian, iman dan ilmu yang dimiliki menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang keempat, muslim yang berdakwah. Seorang muslim seharusnya pula harus berdakwah dan mendakwahkan Islamnya sesuai dengan kemampuannya kepada muslim maupun yang belum muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Yang kelima, muslim yang bersabar. Jamaah masjid harus bersabar di dalam mengikuti kebenaran. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Yang terakhir, ada muslim yang beribadah. Jamaah masjid adalah untuk mengemban amanah dari Sang Pencipta, yaitu untuk mengemban tugas pengabdian sebagai hamba Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 56. Sekian pemaparan materi tentang masjid sebagai laboratorium umat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.